Iya, gini ya teman, bagi orang-orang yang punya kodam lebih baik lepas saja. Ya, mending kodamnya di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh membuat sakit teman. Bukannya tubuh seseorang itu menjadi kuat malah menjadi lemah. Kenapa bisa begitu? Ya, ada hadis juga yang menang gini. Sesungguhnya jin syaitan itu berjalan-jalan di aliran darah manusia. Ketika jin ataupun kodam masuk ke dalam tubuh manusia, bukan kodam lagi, bukan jin lagi, disebutnya syaitan teman-teman. Nah, ketika kodam di dalam tubuh manusia, bukannya malah sehat, malah tambah sakit teman. Bisa menyumbat aliran darah. Kadang-kadang bangun tidur pada pading beseset, orang kata orang Jawanya, pada pading makin kencang. Kadang-kadang yaitu bisa menyumbat aliran darah teman-teman. Bisa emosinya menjadi labil, malas ibadah, menunda-nunda sholat, tengkuknya sering berat di sini. Efek-efek dari kodam itu. Dari ya gitu. Jadi kodam yang baik teman-teman, nggak mau jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ada kodamnya. Ya dibersihkan saja, elak ardila. Mau dibersihkan, mau dicek, silakan amanah dulu. Sesuai yang ada tulisannya, Mbak, silakan Mbak Eka, kalau mau diterapi, kalau mau bersihkan silakan sesuai yang ada tulisan saja, silakan amanah dulu ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Efek-efek dari kodam itu banyak teman-teman. Jadi jangan dikira kodam itu membantu kita. Jadi orang yang mempunyai kodam teman-teman, ya, orang yang kerjasama dengan kodam itu ada hukum timbal baliknya teman-teman. Jadi nggak ada makan siang gratis, ibaratnya kayak gitu. Jadi di sisi lain kodam itu membantu manusia, di sisi lain akidah manusia itu menjadi rusak, menjadi takabur, sombong, merasa mempunyai kelebihan dari yang lain. Ya silakan kalau mau berjarak coy ya. Ya, Rizky Yudianto amanah dulu silakan. Ya dibersihkan saja, dicek saja, langsung diterapi saja. Ya, kalau ada kodam atau tidak, silakan langsung diterapi saja. Saya di sini nggak buka cek kodam, cek penerawangan, karena saya masih bersumbernya dengan hadis teman-teman atau sunnahnya Nabi. Saya di sini nggak buka cek kodam, cek penerawangan, tapi kalau mau dicek langsung diterapi saja, nanti ketahuan ada kodam atau tidak, ada gangguan jin sihir sandat atau tidak, langsung diterapi saja teman. Silakan. Kalau diterapi ada rasa mual, muntah, sendawa, batuk, keluar keringat, keluar ingus dari hidung, artinya ada gangguan. Gangguan itu berupa apa saja? Bisa gangguan jin, kodam, sihir, teluk, tenung, santet, guna-guna pelet, kayak gitu. Tapi ketika diterapi nggak ada reaksi sama sekali, itu menandakan penyakitnya medis. Jadi kalau medis ya urusannya ke dokter, kedok saraf, bekam, fastu, kayak gitu ya teman. Jadi kalau mau dicek ada kodam ada tidak, langsung diterapi saja teman-teman ya. Saya di sini nggak buka penerawangan. Terus gini ya teman, nggak usah kita percaya dengan kodam-kodam itu. Kodam itu nggak bisa membantu kita. Saya tanya orang yang mempunyai kodam, apakah kodam bisa membantu kita di saat kita nggak punya uang? Sedangkan kok arti kodam sendiri dan jadi arti kodam sendiri itu artinya jin pembantu atau pelayan. Nah, kalau pelayan itu seharusnya kan selalu ada untuk kita. Apakah kodam bisa membantu kita di saat kita nggak punya uang, atau menarik hati orang lain, sukma orang lain? Orang tersebut berbondong-bondong datang kepada kita, minjamkan kita uang, ngasih uang dengan cuma-cuma? Tentunya tidak, teman. Apakah kodam bisa membuat kita kopi? Di saat kita pengen bikin kopi, suruh bikin kopi, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, terus apa gunanya kodam, teman-teman? Sakti tidak, gila iya. Kadang-kadang halu iya, teman-teman. Halusinasi iya. Seperti ada penampakan ini itu. Ya. Jadi orang yang mempunyai kodam, teman, belum tentu punya kodam. Hanya angan-angan saja yang tinggi. Kenyataannya nggak ada, teman-teman. Ya coba, kalau orang punya kodam suruh masuk ke dalam tubuhnya, disayat misalkan, tembus gak? Nggak tembus juga, itu pun kadang-kadang trik sulap ya teman-teman. Jadi benda tajamnya sudah diukur sedemikian rupa, nggak ada manfaatnya teman-teman. Kodam itu hanya membuat kesesatan kita di dunia, celaka di akhirat teman-teman. Lihat saja orang yang punya kodam ketika sakaratul maut teman-teman,